Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kami, yakni Manajemen Keuangan Pendidikan, yang dimana dosen pengampunya Siti Ibrah Mustafa Kamal, MSE, MSc. Mari simak videonya. Halo, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Syaruluddin dengan NIM 20300-1266. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar dari manajemen keuangan Islam, yang dimana itu salah satu topik dari video kita pada kali ini. Nah, jadi konsep dasar dari manajemen keuangan Islam itu adalah suatu pengelolaan yang memperoleh hasil yang optimal, dan itu harus bermuara kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa yang menjadi langkah yang perlu kita ambil dari manajemen tersebut harus berdasarkan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun menurut Darwis 2013 yang mengemukakan bahwa konsep dasar manajemen keuangan Islam itu ada 4. Yang pertama itu konsep jual beli atau al-bai'. Nah, dan jadi yang dimaksud di sini adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk saling tukar-menukar benda dan juga harus mempunyai nilai yang sama. Nah, selanjutnya ada konsep syirkah atau perseroan. Jadi konsep syirkah itu adalah transaksi antara dua orang atau yang lebih yang kedua-duanya itu sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial. Nah, dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi pada intinya syirkah atau perseroan itu adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung bersama-sama. Nah, yang ketiga itu ada konsep mudharabah atau bagi hasil. Nah, dalam konsep ini adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung salah satu pihaknya itu menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan. Nah, dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan. Nah, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Terus ada yang keempat, yakni konsep ariyah atau pinjaman. Nah, dalam hal peminjaman ada beberapa hal yang harus diberi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai kesopan santunan yang terkait dengannya. Ya, jadi sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282, jadi utang piutang itu supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Nah, untuk sekarang ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai. Nah, terus yang kedua itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjaman. Yang kedua itu pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak. Nah, disertai dengan niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya. Terus yang ketiga itu pihak utang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Jadi bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya. Terus yang keempat itu ada pihak yang berutang. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjamannya, hendaknya dipercepat pembayaran. Nah, pembayaran hutangnya, karena lalai dalam pembayaran pinjaman itu berarti berbuat kezaliman. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai konsep dasar manajemen keuangan Islam, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Langsung saja mengenai ruang lingkup manajemen keuangan Islam adalah manajemen keuangan Islam dalam artian sempit adalah tata pembukuan, sedangkan manajemen keuangan Islam dalam artian luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, baik itu dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keuangan Islam adalah salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan cepat di dunia yang menjadi pembahasan di dunia keuangan selama 2 tahun terakhir. Evolusi dan kemajuan bertahap keuangan Islam telah
aspek baru pada kebijakan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Ini tidak hanya memberi Muslim kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek atau portofolio dengan cara Islam yang sah, tetapi keuangan Islam memiliki banyak hal untuk ditawarkan, mulai dari ekonomi yang komprehensif yang dapat diandalkan secara moral hingga evaluasi kemeralatan dan demokratisasi produk tertentu yang merusak pada masyarakat Islam. Itulah penjelasan mengenai ruang lingkup manajemen keuangan Islam selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi manajemen keuangan Islam, yang dimana manajemen keuangan Islam bertujuan memaksimalkan nilai dari perusahaan. Dengan demikian, manajemen harus bisa menekankan perputaran uang yang tidak perlu yang dapat merugikan perusahaan. Adapun fungsi manajemen keuangan ada dua, yaitu keputusan investasi, dan yang kedua yaitu fungsi pendanaan. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan membahas tentang prinsip dari manajemen keuangan dalam pandangan Islam dan cara mengelola atau memanage keuangan Islam. Di mana pada penelitian yang dilakukan Fadli tahun 2007, prinsip dasar keuangan dalam Islam adalah bagi hasil profit loss sharing yang melalui pola pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Ini adalah pola pembagian risiko yang dibedakan pada kedua pihak, yaitu pemberi pinjaman dan peminjaman melalui sebuah akad yang dibuat keduanya. Kemudian tidak ada utang yang dijual ke pihak lain seperti subprime, sehingga menumbuhkan taksi yang adil dan sah. Dengan profit loss sharing, bank dapat menghindari dampak krisis keuangan global dengan lebih efektif. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah investasi, yaitu pertama, kekayaan. Kekayaan harus dihasilkan dari perdagangan yang sah dan investasi berbasis aset. Penggunaan uang untuk bertujuan menghasilkan uang secara tegas dilarang. Kemudian kedua, investasi juga harus memiliki manfaat sosial dan etika bagi masyarakat luas di luar keuntungan murni. Kemudian ketiga, resiko harus dibagi. Adapun konsep pembagian resiko adalah pusat perbankan dan keuangan Islam. Kemudian semua kegiatan berbahaya harus dihindari. Keuangan Islam secara ketat mematuhi syariah. Selanjutnya, cara mengelola atau memanage keuangan Islam pada penelitian Novi tahun 2019. Mengelola keuangan yang baik adalah pengelola yang mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan efisien, sehingga perusahaan mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa yang akan mendatang. Secara sederhananya, konsep pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan antara lain itu pertama, memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi saat menjalankan sebuah bisnis. Sebaiknya memisahkan rekening pribadi dan bisnis. Hal ini untuk menghindari pemakaian uang hasil bisnis untuk keperluan pribadi. Kedua, melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang terjadi. Pencatatan dilakukan ketika terdapat uang masuk dan keluar. Kemudian melakukan pencatatan pembelian. Pencatatan pembelian meliputi seluruh transaksi pembelian barang-barang. Berfungsi pula untuk mengetahui harga perolehan dari suatu barang. Hal ini penting agar dapat mengetahui apakah timbul atau tidak keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Kemudian keempat, melakukan pencatatan keuangan secara berkala dan teratur dan membuat laporan keuangan dengan baik. Kemudian pada penelitian Hayati tahun 2020 adalah manajemen keuangan Islam, ada beberapa kegiatan dan larangan yang harus dipahami dan dilakukan berdasarkan aturan Islam, yaitu antara lain aktivitas perolehan dana
aktivitas perolehan dana dapat dalam hal ini saat menginvestasikan uang juga harus memperhatikan adanya prinsip, yaitu uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan reksadana syariah. Kemudian aktivitas penggunaan dana maksudnya ialah harta yang diperoleh seharusnya digunakan untuk memperbanyak amal seperti halnya infak, wakaf, sedekah serta zakat. Kemudian ada pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dan penyusunan laporan keuangan usaha agar dapat mengetahui laba usaha. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan jenis-jenis jual beli dan jenis-jenis sewa menyewa. Nah, jenis-jenis jual beli ada dua, yaitu yang pertama jual beli yang sah menurut Islam dan jual beli yang haram menurut Islam. Nah, yang termasuk jual beli yang sah menurut Islam yaitu yang pertama jual beli barang kelihatan. Artinya sebelum melakukan suatu akad terlebih dahulu kita bisa melihat langsung barangnya, seperti jual beli ikan di pasar. Nah, yang kedua yaitu jual beli dalam janji. Artinya sebelum melakukan suatu akad terlebih dahulu penjual dapat menyebutkan ciri-ciri barang dan harga barang yang akan disepakati antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, contohnya yaitu jual beli barang di Shopee, jual beli makanan di GrabFood. Nah, selanjutnya yaitu jual beli barang yang tidak ada. Artinya barangnya dapat diperjualbelikan tetapi tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya yaitu jual beli kacang di dalam tanah. Nah, hal ini diperbolehkan di dalam hukum Islam tetapi dikhususkan untuk orang yang memiliki keahlian dalam hal meramal sesuatu dan ramalannya dapat terjadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sang peramal atau sang pembeli. Yang kedua yaitu jual beli barang yang haram menurut Islam. Nah, yang termasuk jual beli barang yang haram menurut Islam yaitu yang pertama jual beli babi, jual beli bangkai, jual beli sperma hewan, jual beli khamar atau minuman keras. Nah, selanjutnya yaitu jual beli hewan yang masih di dalam kandungan yang belum tentu dapat hidup. Nah, yang ketiga yaitu jual beli buah yang masih di atas pohon. Artinya buah tersebut belum tentu dapat dipanen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sewa menyewa. Nah, sewa menyewa biasa disebut juga dengan ujrah, yang artinya upah yang diberikan kepada seseorang atas pemanfaatan suatu barang atau telah melakukan suatu aktivitas. Sewa menyewa atau upah terdiri dari dua, yaitu yang pertama upah yang sepadan. Artinya upah yang diberikan kepada seseorang sepadan atau senilai dengan jenis pekerjaan yang diberikan.